Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Fat Vlogging. Hari ini gue akan bahas tentang blog JP Racing ya di Ninja RR. Semoga kalian yang menonton video ini maupun yang tidak tetap dalam keadaan sehat selalu, sukses dunia dan akhirat. Oke, pertama kita akan melihat dulu blognya ya. Nah, ini dia blognya guys. Contoh blog JP Racing itu, dia itu blognya di Sunblast ulang sama dia. Tapi ini by request juga, tapi kalau non request dia memang biasanya langsung di Sunblast. Kemudian dikasih laser ukiran request dari samping di sini ya. Nah, contohnya itu sini ada tulisan JP Racing juga, nggak kelihatan ya. Nah, di bagian sini nih. Cuma nggak terlalu kelihatan. Nah, oke. Yang pertama gue mau bahas ini adalah blok Ninja RR ya. Nah, ini motor pertama gue akan jelasin dulu. Ini motor setiap hari hampir saya pakai buat pergi kerja, yaitu pulang pergi sekitar 44 kilo. Oh sorry, ada kucing racing. Nah, terus blok silinder ini fungsinya itu untuk sebagai ruang bakar dari motor ini. Nah, pengalaman gua yang kedua tentang pengalaman. Yang pengalaman gua sejak naik motor ini, naik Ninja RR 2 tak, gua tuh ngalamin nge-gym 2 kali. Waktu pakai blok standar ya. Nah, pakai waktu blok standar gua nge-gym yang pertama gara-gara businya pecah, yaitu karena gua pakai busi Vespa tuh yang NGK. Nah, itu gue bandel ya, maksudnya gue cuman lihat bagus loh pakai busi Vespa di Ninja, ternyata itu hanya dari satu channel ataupun sedikit channel ya, tapi gue waktu itu nontonnya cuma satu channel, itu katanya bagus, dan akhirnya pecah waktu gue dalam keadaan top speed. Maksudnya bukan top speed ya, maksudnya dalam RPM tinggi lah. Kemudian bloknya itu jebol alias baret semua, pecahan businya itu nempel di blok dan piston, alias harus diganti blok dan pistonnya guys. Nah, kemudian karena lagi tipis ya, jadi gua nyari blok second dan dapat blok second punya Ninja RR. Terus yang kedua gue jebol lagi, jebol yang kedua itu juga masih pakai blok standar yang second. Itu gara-gara gue top speed, tapi gue kurang tahu kenapa jebol tuh goncengan ya. Nah, itu kompresinya loss. Oke, nah setelah gue mikir-mikir, kenapa sih gue pakai JP Racing gitu? Karena kalau gue misalnya pakai blok ori lagi, jebol lagi, bloknya itu kan sekarang udah 3,5 juta ya, belum piston dan segala sebagai packing gitu ya. Gue mikir ya udah deh, gue nyari blok yang bisa di over di bus di quarter kalau bahasa di Pulau Jawanya, tapi kalau di Medan tuh biasa di boring. Nah, gue coba overboost, ganti bumbungannya atau ganti quarternya, busing piston atau busing bloknya ya. Nah, gue nyari yang bagus sekalian. Akhirnya gue dapet di bloknya itu JP Racing. Jadi blok gue yang rusak, gue kirim ke JP Racing untuk diganti bloknya. Maksudnya dalamannya diganti busing baru. Nah, di JP Racing juga kan ada 3 tipe. Tipe yang pertama itu ada semi karbon, terus yang kedua itu ada full karbon, yang ketiga itu full karbon kompetisi. Nah, gue make yang di tengah-tengahnya tuh, pakai yang full karbon. Gue kira cukup lah untuk harian. Yang penting awet, sehat, normal lah gitu kan. Kalau bisa dapat lebih kencang ya bonus lah gitu ya. Oke, ini kita mulai ke pengalaman gue pakai blok JP Racing. Untuk harganya bisa cari di Google atau di Instagramnya ya. Nanti kalau dulu gue adminnya namanya Astuti kalau nggak salah.
Nah ini gue dapat harga 2, sekian atau 3, deh. Itu udah sama blok di overbushing ulang pakai yang full karbon, terus dapat piston juga yang karbon dari JP Racing. Oke. Kemudian datang tuh bloknya sekitar seminggu tuh. Seminggu datang, terus nah memang sih kurangnya JP Racing ini waktu datang itu memang sih gua nggak minta di porting karena gua pengennya standar aja. Tapi waktu datang itu kalau bisa kan ada lubang portnya di sini nih, di bagian bawah sini ya, yang intake. Nah terus ada bagian exhaust, nah terus ada bagian sirip samping-sampingnya. Nah itu lubangnya tuh kurang presisi tuh, walaupun kita buat di JP-nya langsung ya. Bukannya gue menjelekin nih, tapi memang seperti itu tuh aktualnya. Emang gue nggak ada videonya sih, cuman yang waktu gue rasain sih gitu ya. Nggak tahu nih yang sekarang mungkin lebih bagus ya. Nah oke nih, gue karena masih belum terlalu paham 2 tak, gue pasang sendirian di kosan nih bloknya. Gue pasang sendiri, gue hidupin. Ternyata mesinnya tuh kasar banget, kasar banget. Terus kompresinya hilang, kurang-kurangan gitulah. Pas gua buka lagi nih, gua bongkar, ternyata ring pistonnya itu nyangkut ke dalam pistonnya. Jadi kan biasanya kalau piston itu kan ini piston contohnya, terus ada ringnya kan keluar dikit ya. Nah ini ringnya itu mendelep ke dalam karena gue kontak lagi tuh sama JP-nya. Mas kak, ini kenapa ya ring pistonnya macet ya di dalam pistonnya? Oh mas, itu karena mungkin ada bekas kotoran, bekas karbon. Diamplas dulu aja, nanti biar ringnya itu bisa keluar lancar dari pistonnya gitu, di sirip-sirip pistonnya. Nah setelah itu gua amplas tuh rapi, oke. Terus gua hidupin normal, normal. Oke, udah dari situ normal nih, semuanya normal, hidup, langsam, motornya halus. Terus, nah itu salah gue juga, gue nggak inrayen. Nah setelah itu gue pakai tuh dari Cikampek ke arah Cilongsi, itu sekitar 72 kilo tuh, 72 kilo. Sampai gue salahnya juga, gue langsung agak bawa ngebut. Alhasil dia ngejim lagi guys. Tapi untungnya waktu lagi nge-gym, waktu udah pakai blok ini, dia masih bisa hidup tapi mesinnya kasar. Jadi gua bawanya pelan-pelan sampai ke Cilengsi tuh. Oke. Waktu sampai rumah, gua bongkar lagi. Ternyata benar guys. Ini nge-gym lagi karena pistonnya karbon, terus bloknya karbon, dua-duanya kalah. Alhasil gue coba nyari searching bengkel-bengkel yang bisa nanganin blok ini nih, karena memang blok ini kekurangannya itu nggak semua bengkel mau nerima untuk ngeporting, nggak semua bengkel mau karena memang barangnya itu terkenal keras. Gue searching dapat tuh bengkel rekomendasi di Bekasi, namanya itu, ini gue bukan di endorse ya, bukan di promosiin segala macam, cuman gue mau bagi-bagi aja nih buat teman-teman yang daerah Jakarta Timur, Bekasi dan sekitarnya. Kalau nyari bengkel Ninja yang udah proper, pengalaman dan murah, maksudnya murah ini bukan murahan ya, tapi dia memang udah pengalaman banget karena dia udah ada pengalaman di Sentul kalau nggak salah, road race buat Ninja, motor Ninja juga, dan itu juara 1 kalau nggak salah. Namanya itu 027 Project. Nah sekali lagi 027 Project, searching aja tuh di Instagramnya. Itu rekomendasi banget, dia harganya nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal, maaf. Dia harganya nggak terlalu mahal, pas lah gitu. Terus berpengalaman, kita bisa request mau gimana motornya, dan ini oke. Gua benerin tuh di sana. Ternyata ini harus di quarter ulang atau di boring. Maksudnya bukan boring bahasa Medan, maksudnya gue ulangin, maksudnya bisa di quarter gitu, quarter, tapi nggak bisa kan ini dari oversize standar. Gue mau minta 0,25 aja biar nggak terlalu banyak gitu buangnya. Tapi kata dia, kata masnya, Mas Dul kalau nggak salah namanya, ini nggak bisa mas, ini udah agak dalam, kita coba ke 0,5. Nah 0,5 oke nih, 0,5 gue tungguin, gue bilang udah mas santai aja kerjaannya, yang penting motornya awet, dibawa enak gitu lah.
terus bla 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 bla, motor udah jadi. Kira-kira seminggu atau berapa hari deh, nggak terlalu lama sih, nggak lebih dari seminggu deh kalau nggak salah. Nah terus motor jadi, dia bilang ini blok JP Racing harus in rain selama berapa lama gitu ya, gue lupa. Pokoknya ini gue agak bandel, gue nggak in rain selama 2 bulan kalau nggak salah harusnya. Ini cuman sebulan terus gue bawa betot, alhasil gancet lagi guys. Tapi untungnya waktu itu gue bawa lagi ke situ, mas ini gancet lagi nih, ngejim lagi nih. Tapi waktu dibuka bloknya itu nggak kenapa-napa guys, tapi pistonnya yang rusak. Oke, dari situ gue akuin gue yang oke lah, gue kurang kompeten tuh buat in rain-nya. Hasil pistonnya diganti, terus boringannya ini atau bloknya ini dihuning lagi, bukan di quarter ya, dihuning itu maksudnya dihalusin lagi deh, halusin sedikit lagi biar ada jarak clearance antara dinding piston ke pistonnya gitu. Tapi dalam toleransi tertentu ya, supaya mesinnya juga nggak kasar. Nah kemudian gue in rain berapa ya, hampir 2 bulan deh gue in rain. Dan gua olinya itu oli samping selalu pakai Ippon R2000 ya, ini stiker. Ada juga tuh gua review oli Ippon tuh di konten sebelumnya ya, boleh dicek aja. Karena gua makainya memang agak bandel ya kalau naik Ninja ini, maksudnya suka RPM tinggi sama agak suka tarik-tarikan kenceng deh gitu. Jadi gue selalu percaya sama Ippon karena gue pernah pakai Motul 510 PTT Gold yang full sintetis itu ngejim gue. Jadi gue nggak percaya, maksudnya bukan nggak percaya, tapi kalau untuk yang buat top speed tinggi gue saranin minimal banget Ippon R2000. Tapi kalau misalnya cuma 120 mentok, gue saranin lari 120 km/jam, maksud gue itu pun jarang-jarang, mendingan Moto 510 atau PTT Gold. Atau misalnya lu nggak suka ngebut nih, udah 80 santai-santai aja, lu masih bisa sih pakai Idemitsu PTT yang silver, itu masih oke. Karena semua oli itu bagus sebenarnya, cuman ada peruntukannya. Terus ini gua pakai selama udah hampir 1,5 tahun semenjak ini dihuning, semenjak ini dibenerin, nggak pernah lagi ngejim alhamdulillah. Walaupun ini pernah gua bawa top speed itu sekitar 155 lah, 160 lah, 160, karena ya ini mesinnya itu cuman ya oversize 0,5. Terus lubang porting dirapihin ulang sama dia karena tadi kan ada step-stepnya belum rapi dari JP-nya, dibenerin di 027 project. Terus ini gue cuman pakai SF Carbo BRT ya, SF30, dan ini masih oke lah buat standar-standar doang, itu udah enak banget lah. Terus pastiin juga ya di sini olinya jangan lupa harus bening, jangan lupa, karena kalau udah butek itu pasti ada masalah di bagian gearbox kopling. Nah kalau bagian head ini oli sampingnya jangan sampai telat. Oke, pastiin terus sensornya itu mati lah, dalam arti kalau mati kan berarti masih ada tuh. Kalau misal udah hidup berarti kan nah ini maksud gue sensornya, nah yang ini nih, kalau dia mati berarti kan masih aman, masih cukup lah oli samping. Tapi kalau udah hidup, nah hidupnya contohnya kayak gitu ya, ini karena hidup gini gue karena lagi netral aja. Kalau misalnya hidup terus dimasukin gigi, ininya sensornya masih hidup, berarti oli sampingnya ada berkurang gitu ya. Oke, balik lagi. Jadi untuk pemilihan antara lu pilih blok Ninja Ori sama blok JP yang bisa di OB, yang bisa di quarter, itu pilihan lu sendiri. Karena memang kekurangannya itu ya, kalau kelebihan tadi udah gue sebut-sebutin ya, belum ya. Kalau kelebihannya itu yaitu yang pertama, ini kalau ada masalah bisa di quarter. Yang kedua lebih fleksibel tuh setting-settingnya, maksudnya lubang porting-portingnya bebas mau gimana pun, sama sih sama kayak yang standar. Terus yang ketiga pasti kalau misalnya ini nge-gym lagi pakai pistonnya biasa, pakai VIM contohnya atau NPP, tapi itunya full karbon bloknya, pistonnya doang yang paling rusak, cuman ganti piston, bloknya aman. Karena itu gue udah ngalamin sendiri ya. Terus kekurangannya pasti nggak semua orang suka blok ini atau kolektor, karena ini udah menghilangkan keorisinalannya dalam segi mesin ya. Terus yang kedua apalagi kekurangannya ya,
Oh nggak ada sih, cuman itu sih. Terus mungkin kalau misal, oh yang kedua, sorry, yang kedua itu mungkin kalau kalian jual terus banyak yang nggak suka sama blognya yang nggak ori gitu. Tapi menurut gue sih ini blognya sama ori juga sama-sama aja sebenarnya, cuman lebih oke ini sih menurut gue. Cuman kan ini nggak ada electrofusion ya, sama kayak yang pelapis blok silinder dari yang orinya ya. Tapi itu menurut gue sih udah aman-aman aja sih. Ini gue pakai udah 1,5 tahun, bolak-balik gue pakai itu sekitar 40 sampai 50 kilo per hari. Dan ini aman-aman aja, irit-irit aja, langsam-langsam aja. Dan nanti gue bakal kasih video suaranya ya guys. Oke, bye. Oke guys, jadi ini bloknya, blok JP karbon, full karbon. Kita hidupin ya. Kita lihat suaranya gimana, kita dengarkan. Ini dalam keadaan yang stasioner ya guys. Bloknya aman sih menurut gua. Karena ini gua pakai harian banget, setiap hari gua pakai. Kita dengerin suaranya dari sebelah kanan ya, dari sebelah kiri. Kita geber-geber dikit. So itu guys yang udah gue rekam tadi videonya untuk hasil suaranya. Kalau ada yang mau ditanya, chat aja di kolom komentar, nanti gue bales. Ya itu doang. Oke, makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.